Hai, welcome back to Nya Speaking. Hari ini saya akan bacakan general reading untuk kalian semua. Temanya hari ini adalah pesan semesta untuk kalian yang sedang lelah. Jadi di sini karena general reading, energinya tuh bisa cocok atau nggak cocok buat kalian karena di sini energi banyak orang. Kalian klaim energi positif, yang negatif tinggalin. Di sini ada file 1, file 2, dan file 3. Kalian pilih kartunya sesuai dengan intuisi kalian. Oke? Silakan dipilih kartunya. Oke, hai, file nomor 1. Untuk file nomor 1, terima kasih sudah memilih kartu ini. Terima kasih sudah menonton videonya Nyai. Semoga pesan-pesan yang Nyai sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk kalian. Sekarang kita lihat pesan semesta apa yang perlu disampaikan atau yang ingin disampaikan untuk kamu yang sekarang kondisinya lagi lelah. Oke, kita buka pesannya apa, kartu untuk kamu. Oke, file nomor 1, di sini ada kartu Healing Energy. Oke. Oke. File nomor 1, di sini Nyai rasain banget kamu itu kayak lagi, memang bener-bener capek ya, sesuai dengan tema bacaan hari ini, kamu lagi bener-bener capek. Kamu lelah, kamu merasa stuck, kamu merasa kayak buntu. Jadi kamu tuh bingung kayak mana jalan keluarnya, atau kamu bisa merasa kamu tuh jenuh sama rutinitas kamu merasa kayak permasalahan yang kamu hadapi itu kok kayak nggak selesai-selesai, padahal kamu juga sudah berdoa, tapi masalahnya itu kayak tetap ada aja. Kayak hidup itu kamu merasa kayak nggak mulus, kamu merasa kayak terlalu banyak halangan gitu. Kamu jalani hidup sehari-hari itu selalu kayak ada tantangan-tantangan yang nunggu kamu di depan. Itu yang kamu rasain. Jadi kamu merasa kayak kok hidupku kok kayak berat banget gitu ya. Jadi di sini memang eh, kamu benar-benar butuh energi yang cukup kuat untuk bisa tetap bertahan. Kamu butuh healing. Healing energi ini bukan semata-mata maksudnya kayak healing kita pergi kemana ya, itu bisa juga. Tapi di sini kamu benar-benar butuh energi itu yang dari dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu butuh energi yang bisa menyembuhkan luka yang ada di dalam kamu. Jadi di dalam dirimu itu sudah terlalu banyak luka. Kalau di sini kamu lihat terlalu chaos. Kamu bisa lihat ya. Jadi di sini tuh terlalu berisik. Kamu merasa semua terlalu rumit buat kamu. Kamu sendiri kamu sendiri itu merasa kayak kamu berada di tempat yang gelap gitu. Kamu nggak bisa melihat kayak adanya titik terang atau adanya pintu keluar. Jadi kamu merasa kayak kamu berada sendirian di tengah-tengah semua kechaosan ini. Itu file nomor 1. Jadi di sini kamu memang benar-benar butuh energi yang luar biasa besar untuk bisa kamu bertahan dalam kondisi ini. Memang kayak emang kalau kita ngomong itu kayak gampang ya. Oh ya, kamu harus kuat, kamu harus bertahan, semangat. Itu adalah kata-kata klise yang semua orang bisa ucapkan ketika melihat seseorang berada di posisi sulit atau lagi orang pusing, bingung, itu paling gampang kita ngomong gitu, semangat, pasti ada jalan keluar, kamu harus tetap kuat. Cuma gimana caranya supaya kamu bisa tetap kuat menghadapi ini semua? Jawabannya satu, itu harus dari diri kamu sendiri. Jadi kamu sendiri yang tahu titikmu itu, kayak maksudnya gini, kamu yang tahu caranya gimana untuk mengembalikan energi pejuangmu gitu. Kamu di sini benar-benar perlu buat nyembuhin diri kamu sendiri dulu. Kamu tidak perlu maksudnya untuk selalu melihat orang lain ya. Maksudnya melihat di sini adalah kamu selalu berusaha menyenangkan orang lain. Kamu berusaha untuk kayak udah aku nanti aja nggak apa-apa, yang penting orang lain dulu yang senang. Energi-energi seperti itu nggak akan bikin kamu sembuh. Yang ada kamu tambah terpuruk, kamu tambah masuk semakin dalam. Jadi kamu mau keluar itu malah kayak berat, yang ada kamu tambah ketekan, 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 masuk terus, malah nggak keluar-keluar. Jadi di sini
eh kamu ini bener-bener kayak di otakmu tuh kayak sumpek ya. Jadi kayak sumpek itu apa ya? Penuh. Otaknya tuh rasanya penuh gitu. Kayak terlalu banyak pikirannya sampai kamu kayak nggak menyadari apa sebenarnya yang kamu pikirin gitu. Karena terlalu banyak pikirannya, jadi kamu nggak bisa kayak paham kayak satu kayak oh iya aku lagi mikirin contoh nih kerjaan atau kayak lagi mikirin tentang percintaanmu gitu. Enggak, karena terlalu banyak sampai kamu tuh kayak nggak sadar sebenarnya kamu tuh mikir apa. Kamu cuma kerasa semua terlalu berat, pikiranmu terlalu penuh gitu. Jadi energimu sekarang bener-bener lagi kayak chaos dan kamu drain banget, kamu tuh lelah banget. Makanya di sini kamu dibilang kamu diminta untuk healing energimu. Kamu harus sembuhin diri kamu dulu dari dalam, karena cuma kamu yang bisa nyembuhin dirimu. Kalau misalnya kamu butuh pertolongan dari contoh ya psikiater atau psikolog atau orang yang memang kamu bisa benar-benar percaya, kamu bisa aja tukar pikiran, kamu boleh reach out tenaga profesional atau orang yang memang benar-benar kamu bisa percaya, kamu boleh cerita sama mereka, kamu minta tolong uh, mungkin mereka bisa kasih saran yang bisa meringankan pikiran kamu yang lagi berat dan penuh ini. Oke, okay? Jadi ya lumayan berat nih energimu kayak, jadi Nyai rasa hatinya Nyai itu sampai deg-degan gitu loh, kayak tahu kan deg-degan, kayak detak jantungnya itu sampai cepet kayak deg 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 deg. Karena energi kamu tuh kayak overwhelmed, tapi kayak overwhelmed orang yang kebingungan nggak tahu mau ngapain gitu, bukan orang yang banyak pikiran tapi kamu udah tahu kamu bisa breakdown kayak oh ya aku mau ini dulu tak selesaiin ini dulu atau aku selesaiin itu dulu, nggak, kamu saking banyaknya pikiranmu kamu sampai bingung kamu mau mulai dari mana, kamu mau ngapain gitu kamu nggak tahu, jadi kayak kamu cuma bingung akhirnya kamu makanya kamu merasa stuck, ada perasaan stuck di sini gitu. Harus dari kamu sih file nomor satu yang bisa sembuhin dari kamu sendiri. Kamu cari titik tenangmu lah. Kamu enaknya gimana? Kalau kamu perlu menjauh dulu dari semua dunia dunia tipu-tipu itu ya tarik diri dulu aja. Nggak ada yang salah kok kalau kamu menjauh. Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri. Karena kamu juga perlu nenangin dirimu sendiri. Karena percuma kalau misalnya kamu lagi chaos kayak gini pikiranmu, kamu pun di lingkungan sosialmu juga rasanya kayak orang tuh apa sih, orang tuh kayak moody gitu loh, jadi kayak orang tuh kayak mau pergi kok males, nggak pergi kok males, kok mau ngapain, jadi bingung-bingung sendiri gitu ya. Jadi uh, coba kamu tenangin diri kamu, kamu bawa doa, meditasi. Oke, okay? Sekarang kita lihat uh, pesan lainnya untuk file nomor satu. Nyai doa bentar. Kita lihat ya. Kadang memang kalau energi kita terlalu overwhelmed gitu, kita rasanya nggak bisa fokus sama apapun yang lagi kita kerjakan. Rasanya tuh males bersosialisasi, males ngomong, males ngapa-ngapain gitu. Ya nggak apa-apa, wajar aja sih. Oke, okay? Oke. Okay. Bentar ya, Nyai sambil rapiin dulu supaya lebih enak dilihat aja. Oke, Bang, nomor satu tadi kan Nyai bilang, kamu kan memang lagi kayak overwhelmed banget ya. Jadi kayak kamu tuh bingung, kamu tuh kayak sumpek, banyak banget pikiran. Um, Mungkin kamu habis dikecewakan
kamu habis dikecewakan sama seseorang, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu harus kehilangan sesuatu, kamu dikecewakan oleh orang yang kamu benar-benar percaya, makanya kamu di sini kayak kamu lebih kayak menarik diri sih sudahan. Kamu menarik diri karena kamu merasa kayak kamu nggak ngerti mau percaya sama siapa lagi, kamu nggak ngerti harus cerita sama siapa lagi, karena even orang yang benar-benar kamu percaya aja itu mengecewakan kamu gitu. Jadi kamu ada ekspektasi, kamu ada harapan tentang suatu hal, tapi ternyata itu tidak sesuai seperti yang orang itu omongkan atau yang kamu harapkan gitu. Jadi kamu di sini benar-benar energimu tuh orang sorry tuh saya, kamu kayak orang depresi. Kamu kayak orang tuh sedih gitu. Kamu sedih bukan kayak sih, kamu memang sedih. Jadi kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa, kamu habis kehilangan sesuatu. Jadi di sini kamu benar-benar kamu merasa sendiri. Kamu merasa kayak kamu sudah nggak punya siapa-siapa lagi, kamu sudah kayak ngerasa nggak punya apa-apa lagi, kayak kamu sudah memberikan semua yang terbaik yang kamu bisa, tapi cuma kekecewaan yang kamu dapetin gitu. Kamu merasa kayak orang yang kamu percaya pun bahkan mengecewakan kamu gitu. Jadi kamu merasa dunia ini tidak berpihak sama kamu gitu. Jadi makanya kamu menarik diri, kamu merasa sendirian, kamu sedih kayak gitu ya. Tapi di sini kayak mungkin sekarang kamu lagi merasakan itu atau kamu sudah melewati masa itu. Kayak tapi ini harusnya nggak yang lama banget. Jadi entah kamu sekarang lagi mau entah sekarang kamu lagi merasakan itu atau itu sudah terjadi dan kamu lagi kayak berusaha untuk pulih gitu. Atau kamu bener-bener kayak lagi di momen yang ini baru aja terjadi, kayak 2 hari lalu baru terjadi. Tapi ini energinya sih energi yang kayak sekarang kamu bener-bener lagi ngerasain kekecewaan itu gitu. Kayak kamu belum bisa let go, kamu belum bisa merelakan atau kamu belum bisa legowo, ikhlas gitu ya untuk kayak melanjutkan hidup tuh kamu belum, energimu belum di situ. Jadi kamu tetap merasa masih kayak kecewamu tuh sampai berat banget, sampai kamu sedih banget gitu. Karena kamu merasa kayak kehilangan sesuatu dan kamu dikecewakan oleh seseorang yang kamu percaya. Tapi di sini Nyai mau ngomong, Tuhan semesta bilang, eh, memang kalau kamu ngerasa kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah memberikan yang terbaik, tetapi keadaan atau orang itu tidak memberikan sebaliknya ke kamu, kayak juga memberikan yang terbaik buat kamu, yang ada malah mereka mengecewakan kamu, mereka bohongin kamu, atau kayak mereka pacarmu selingkuhin kamu kayak gitu ya. Kamu nggak usah khawatir karena habis ini setelah semua ini kan sudah terjadi ya. Jadi setelah ini tuh akan ada apa sih kayak awal mula yang baru buat kamu. Kayak Tuhan semesta itu tidak tidur, tidak tutup mata. Dan karma itu tidak pernah salah alamat. Jadi kalau misalnya kamu menabur kebaikan, kamu juga akan menuai kebaikan. Kamu menabur kebohongan, kamu juga akan menuai kebohongan. Jadi percaya nggak percaya, memang karma itu real gitu. Cuman terkadang itu kita kayak wondering ya, kita mikir sendiri kayak karma itu memang ada, tapi kayak apakah kamu dikasih kesempatan untuk bisa lihat karma itu, pembalasan untuk orang yang menyakiti kamu, kita nggak ada yang tahu. Apakah kita dikasih sama Tuhan semesta kesempatan untuk bisa melihat apa yang terjadi atau karma apa yang terjadi sama orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Belum tentu kita bisa lihat gitu. Tapi kalau memang kita dikasih kesempatan untuk bisa lihat ya bagus. Tapi di sini ada kartu judgment yang mana itu berarti kayak masa sedihmu, masa kecewamu ini akan berlalu dan itu pasti. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita pun sadar ya selama kita hidup kita tetap melangkah maju, kita harus move on gitu. Kita nggak bisa kayak stuck di momen itu terus, nggak mau maju, nggak mau berubah, nggak mau bangkit, itu nggak bisa. Jadi memang tenang aja, di sini akan ada suatu keadilan lah intinya. Keadilan yang ditunjukkan buat kamu dan kamu akan ibaratnya tuh kamu akan ketika kamu bangkit dari situasi ini, kamu akan menjadi orang yang lebih kuat lagi, kamu akan jadi orang yang lebih bijaksana lagi, kamu akan menjadi orang yang lebih berhati-hati gitu.
Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kamu yang dulu gitu. Dan kamu akan merasa lebih damai, kamu merasa lebih bahagia. Kamu nggak akan maksudnya kamu nggak akan segampang itu untuk bodoh-bodohin lagi, dan kamu nggak akan jadi orang yang gampang percaya sama orang lain gitu ya. Dan di sini pun uh, kamu juga, beberapa dari kamu ya, itu kayak sudah ada yang siap untuk melangkah gitu. Jadi di momen kalian merasa terpuruk itu, kalian sekarang tuh udah siap buat melangkah, memulai suatu hal yang baru, melanjutkan kehidupan kalian yang lebih baik lagi lah gitu. Jadi kalian nggak mau diam di tempat aja. Kita kalau misalnya kita ada momen-momen di mana kita misal ya, kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita nangis itu nggak apa-apa. Kita butuh waktu untuk mencerna semua rasa sakit itu juga nggak apa-apa gitu loh. Bukan kita nggak boleh mencerna, kita nggak boleh nangis, kita harus langsung bangkit, kita harus selalu kuat. Nggak gitu sih. Jadi kita boleh banget, karena kita manusia biasa, kita boleh banget merasa sedih, kita boleh banget nangis, kita boleh banget stop dari semuanya dulu. Itu boleh, tapi yang nggak boleh adalah kita nggak boleh nyerah. Ya, jadi di sini kamu energinya juga ada yang beberapa dari kalian itu sudah siap atau kalian sedang melangkah maju nih. Jadi kayak kalian ada beberapa yang kayak, kalau Nyai lihat ini kebanyakan kayak perempuan ya energinya itu. Jadi kayak energinya banyak perempuan, tapi bukan berarti kalau maksudnya yang nggak perempuan berarti nggak masuk di sini, nggak. Tapi maksudnya kayak beberapa dari kalian tuh sudah siap untuk melangkah maju gitu intinya. Jadi kalian siap untuk memulai hidup kalian yang baru, dan di sini percayalah bahwa ada wheel of fortune. Apapun yang kalian lakukan ke depannya, Tuhan semesta akan buat itu lebih mudah buat kalian. Jadi jalan-jalan yang baik akan dibukakan, orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik, itu akan didekatkan ke kalian. Jadi kayak semua kehidupan yang kalian sudah jalani, semua rasa sakit yang kalian sudah rasakan, itu pasti untuk membuka pintu yang lebih baik lagi buat kalian. Anggap yang sakit-sakitnya itu adalah pembelajaran, kalian belajar, tapi ketika kalian sudah keluar dari situ, kalian bisa move on, kalian bisa bangkit. Di sini Tuhan semesta memastikan bahwa ada sebuah pintu yang baik yang akan dibuka buat kalian. Orang-orang yang terbaik yang akan didekatkan, rezeki yang lancar yang akan diberikan ke kalian, kehidupan yang lebih baik, jalan yang dimudahkan gitu. Jadi kayak maksudnya di sini kalian akan lebih beruntung gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kalian harus kehilangan sesuatu atau seseorang di masa lalu, berarti kalian harus tahu bahwa orang itu atau sesuatu itu memang tidak baik buat kalian gitu. Memang perasaan kehilangan nggak semudah itu kita ngomong ya udah sih itu nggak baik, berarti itu nggak baik buat aku, ya udah sih lepasin aja. Memang nggak segampang itu. Cuma kalian harus tahu bahwa ketika Tuhan semesta mengambil sesuatu atau menghentikan sesuatu, mengambil seseorang, kayak kalian pacaran terus putus, kalian harus percaya bahwa sesuatu itu atau orang tersebut memang tidak selaras dan tidak baik buat kamu. Makanya sebelum semuanya semakin jauh, di stop sama Tuhan semesta. Dan kedepannya semuanya akan lebih baik buat kalian. Oke, Pak nomor 1, jadi tetap semangat. Lagi-lagi cuma bisa ngomong tetap semangat, it's cliche, tapi ya memang harus semangat, gimana lagi gitu. Kalau misalnya kita masih hidup kan kita harus move on, kita harus semangat, harus bangkit, harus tetap jalan gitu. Kalau enggak, masa mau diem di tempat, malah nggak jadi apa-apa kan. Maksudnya rezeki atau berkat yang mau Tuhan semesta kasih ke kalian itu jadi kayak nggak bisa datang-datang karena kalian sendiri juga nggak bergerak. Jadi kalau misalnya kayak roda ya, ini kan kayak roda keberuntungan ya, itu kan muter. Jadi ketika kamu mau muterin roda itu, kan kamu harus bergerak. Kalau kamu cuma diam di tempat, bisa nggak rodanya muter? Nggak bisa. Jadi kamu harus tetap bergerak untuk bisa memutar roda itu gitu, untuk mencari, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, keberuntungan buat kalian sendiri, kalian juga harus mau gerak, nggak bisa cuma diam di tempat, gitu ya. Kalau nomor 1, wah, Nyai tahu pasti kalian lelah banget sih. Oke, di sini kita lihat lagi pesan untuk file nomor 1. Oke, kita lihat ya pesan apa yang mau semesta sampaikan untuk kamu file nomor 1. Oke, kita ambil satu kartu ya.
Oke, di sini ada kartu maat ya, fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Yap, Nyai tadi sudah bilang juga di penjelasan sebelumnya ya. Di sini ada kartu judgment. Yang mana tuh kan judgment tuh kan berarti suatu keadilan ya. Fairness itu juga suatu yang adil gitu, kayak imbang, seimbang. Jadi situasi yang kamu hadapi itu akan diselesaikan oleh Tuhan semesta dengan cara yang adil dan beradab gitulah ibaratnya. Ya. Jadi di sini konfirmasi lagi untuk poin nomor 1, Tuhan semesta nggak tidur, nggak pernah tutup mata. Mereka tahu apa yang kamu alami, apa yang mereka lakukan ke kamu. Tuhan semesta lihat semua dan mereka catat. Jadi di sini dipastikan lagi bahwa situasi yang kamu ini ya, situasi yang kamu hadapi itu akan diselesaikan dengan cara yang adil dan beradab, ibaratnya kayak gitu. Jadi orang yang menyakiti kamu atau orang yang membuat kamu berada di posisi yang sekarang kamu rasakan itu akan mendapatkan balasannya sendiri. Orang yang apa ya, ibarat kata kita ngomong ya, orang yang energinya nggak bagus, orang yang punya niatan jahat, orang yang dengan sengaja mau mencelakai, merugikan, menyakiti, itu biasanya nggak akan selalu lancar gitu. Kadang kita lihat ya, kayak orang itu loh kayak nggak baik orangnya, contoh ya, orangnya nggak baik, orangnya tuh pelit atau apapun itulah, tapi hidupnya enak banget gini. Kita nggak pernah tahu apa yang bener-bener orang alami, itu kita nggak pernah tahu. Kita cuma melihat apa yang kita lihat, tapi apa yang ada di dalam hati orang itu, kehidupan seperti apa yang mereka jalani, kita nggak pernah benar-benar tahu. So pokoknya kita yang penting ya, di sini Nyai pesan buat nomor 1, kamu fokus untuk nyembuhin diri kamu sendiri dulu aja, terus kamu move on, kamu perbaiki energi kamu, perbaiki pola pikir kamu, jadi orang yang lebih apa ya, hati-hati lah, intinya kamu harus lebih hati-hati sih sama semua orang, jangan gampang percaya kayak gitu ya, karena di sini akan ada pembalasan sendirilah dari Tuhan semesta untuk orang-orang yang menyakiti kamu. Itu ya Pak nomor 1. Nyai cuma bisa bilang semangat terus, kamu harus bangkit. Kamu cuma punya diri kamu sendiri, jadi yang bisa selamatin kamu ya cuma kamu sendiri. Boleh sedih, boleh menangis, boleh berduka, boleh kecewa, boleh marah, tapi kamu harus tahu ada waktu di mana kamu emang harus bangkit, kamu harus jadi orang yang lebih kuat lagi, kamu harus jadi orang yang lebih baik lagi gitu, dan lebih berhati-hati. Oke, bacaannya untuk poin nomor 1 sampai di sini aja. Semoga pesan-pesan atau bacaan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu, bisa berguna buat nomor 1. Nyai doakan kamu selalu didekatkan dengan hal-hal yang baik dan dijauhkan dengan hal yang jahat. Terima kasih sudah nonton videonya Nyai. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga dibantu share. Nyai juga buka untuk personal reading. Kalau personal reading nanti bisa chat di nomor WA Nyai, nanti Nyai sematkan di description, di kolom deskripsi ya. Maaf ya, Nyai belibet. Nanti Nyai sematkan nomor WA-nya Nyai di kolom deskripsi. Kalian boleh tanya-tanya dulu, nggak usah takut. Nanti Nyai akan jelaskan gimana prosesnya untuk personal reading. Ya, Nyai doakan kalian selalu dilindungi ya. Semangat terus file nomor 1. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Hai, file nomor 2. Terima kasih sudah klik videonya Nyai, sudah mau nonton, sudah mau dengerin bacaannya Nyai. Terima kasih. Sekarang ini adalah kartu dari file nomor 2, kartu yang kalian pilih. Kita lihat ya. Apa ini? Oke, di sini ada home, rumah. Oke, file nomor 2. Ini yang Nyai tangkap. Energi kalian ini energi orang yang merasa kosong.
kalian merasa kosong. Jadi kalian merasa kayak rumah, tapi bukan rumah. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalian merasa kayak rumah yang kalian tinggali sekarang itu tidak terasa seperti rumah. Jadi rumah di sini bukan berarti bener-bener kayak kita bisa ngomong kayak bener-bener kayak oh literally kayak bangunan rumah gitu. Ada beberapa memang yang kayak bener-bener rumah yang tidak terasa seperti rumah, tidak merasa aman, tidak merasa damai di rumahnya sendiri, tidak merasa senang di rumahnya sendiri. Ada, tapi ini juga ada beberapa yang kayak eh kalian beberapa udah ada yang menikah atau ini pasangan ke pacaran juga bisa. Kalian nggak merasa bahwa orang tersebut adalah tempat yang nyaman buat kalian gitu. Jadi kalian di sini tuh merasa kayak sebenarnya kamu tahu bahwa orang tersebut itu baik buat kamu, tapi ada satu titik kayak kamu merasa kayak kamu kok ngerasa kayak ada yang miss gitu loh. Something missing dari orang itu sehingga kamu nggak merasa kayak kamu bisa pulang kapanpun ke orang itu. Dan ini ada beberapa juga energi yang rumah tangganya nggak baik-baik aja gitu. Jadi um, banyak pertengkaran, iya ada pertengkaran akhirnya kayak mungkin salah satu itu kayak lebih sering di luar, sering keluar maksudnya bukan di luar, sering keluar, pulangnya malam. Jadi komunikasi yang ada di rumah itu sendiri jadi kayak terputus gitu, gak ada komunikasi. Jadi ini rumah itu jadi dingin, nggak ada energi yang harmonis, energi hangat itu nggak ada. Jadi kayak kalian itu kayak lebih sering bertengkar sehingga salah satu tuh sering keluar, pulangnya sering malam, sehingga kalian nggak pernah komunikasi lagi. Kalian cuma ngomong waktu penting-penting aja gitu ya. Terus juga ada intinya gini lah. Intinya di panggung nomor 2 situasi yang sedang kalian hadapi sekarang itu adalah situasi yang membuat kalian tuh bingung harus ibarat tuh pulang kemana gitu. Kalian merasa kayak nggak ada orang yang peduli sama kalian. Nggak ada orang yang benar-benar sayang sama kalian. Kalian merasa kalian tuh selalu harus menghadapi semuanya sendiri. Jadi kalian merasa tuh kayak sekeliling kalian tuh sebenarnya tuh ibaratnya ya di sini malah kalau Nyai bilang ya di sini bukan orang yang sorry ya bukan orang yang kekurangan gitu malahan di sini orang-orang yang berkecukupan malahan yang merasa seperti ini gitu merasa bahwa rumah bukan jadi rumah lagi buat mereka gitu ya jadi kalian merasa kayak mungkin kalian punya segalanya tapi kalian merasa kayak nggak punya tempat buat pulang nggak punya tempat yang buat kalian cerita buat kalian merasa aman merasa nyaman itu kalian nggak punya even kalian punya rumah yang benar-benar ada bangunannya ya kayak gitu tapi perasaannya bukan kayak rumah yang aman buat kalian gitu kalian malah justru malah rasanya tuh kayak nggak betah gitu di dalam rumah kayak pengennya keluar aja gitu cari kesenangannya di luar ya lagi-lagi di sini di file nomor 2 itu perasaannya yang Nyai tangkap ya kalian merasa hopeless kalian merasa pengen nyerah dan di sini di nomor 2 Nyai bener-bener ngerasa kayak ada kesedihan yang besar banget gitu rasanya tuh kayak hatinya Nyai tuh kayak kayak perih gitu kayak orang tuh kayak hatinya tuh disilet-silet gimana sih kalau misalnya kita kena peso kan perih ya tangannya kita misalnya kena peso cerut gitu kan perih nah itu tapi di hati rasanya tuh kayak perih gitu kalian merasa sendiri kalian merasa kayak nggak tahu mau ngomong sama siapa mau cerita sama siapa rasanya semua nggak ada yang mau dengerin kayak gitu wow hal nomor 2 kita lihat ya maksudnya kita lihat lagi ya pesannya apa ya buat hal nomor 2 nah doa bentar
Kita lihat ya. Kalian boleh banget sih, maksudnya kalau misalnya kalian merasa kayak di rumah itu nggak nyaman buat kalian, boleh. Kalian misalnya mau keluar, mau ke kafe, nongkrong sama temen, itu boleh, nggak masalah. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang penting kalian harus tahu batasannya di mana. Kalau misalnya kalian nongkrong, kalian pergi, atau ibarat kata ya, kita ngomong, bentar ya, nanti denger nggak suaranya nyanyi sama shuffle gini. Bentar. Ups. Minta 3 kartu lagi aja. Oke. 1 kartu lagi. Oke. Thank you. Oke. Oke, pile nomor 3. Sorry. Pile nomor 2. Tadi Nyai ngomong ya pas sama shuffle itu kan Nyai sambil ngomong tapi takutnya nggak kedengaran. Jadi di sini kalau Nyai pesan ya buat kalian di pile nomor 2, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan kalian pengen mencari pelarian. Kalian mencari tempat yang memang lebih nyaman buat kalian. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalian harus tahu semua itu ada batasnya. Jadi Nyai sendiri juga nggak mau kalian sampai ibaratnya tuh kayak karena mencari pelarian, jadi kalian ke salah gitu, pelariannya salah gitu, jangan sampai juga, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri ya. Kalau nomor 2, jadi lebih bijaksana. Contoh nih, kalian suka ke kafe, kalian atau suka nonton bioskop, atau kalian suka traveling, nah lebih baik kayak gitu kan, pergi misalnya ke Bali, atau cari tempat yang lebih bisa buat kalian relax. Kalian suka naik gunung, pergi naik gunung. Kalian suka ke pantai, pergi ke pantai. Kalian oke lah, it's okay. Kalau misalnya kalian suka kayak contoh nih, kalian suka ke bar. Oke, it's okay, minum alkohol itu nggak apa-apa, tapi kalian harus tahu batasnya gitu ya. Jadi jangan berlebihan sampai kalian lepas kendali semuanya gitu ya. Jadi itu nanti malah itu merugikan diri kalian sendiri. Jadi di rumah sumpek, di luar bikin masalah. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Pal nomor 2, di sini benar-benar memang energi kamu itu kayak energi kayak lelah banget. Kayak di sini kamu lihat ada Nine of Swords. Di sini kamu lihat ada orang yang tidur, tapi ini kan posisinya, sorry. Ini kan posisinya dia kayak di tempat tidur ya. Dia di tempat tidur, tapi lihat, dia nggak bisa tidur. Yang ada dia malah kayak stres, dia kayak nangis gitu kan. Jadi kayak kalian tuh memang bener-bener, ibaratnya rumah itu bener-bener kayak tempat yang menyeramkan buat kalian, tempat yang menyakitkan buat kalian. Jadi bukan tempat yang kalian bisa pulang, istirahat, santai-santai, relax, tidurnya enak. Enggak, jadi bener-bener kalian merasa kalau pulang rumah itu malah tekanan terbesar. Jadi kalau misalnya kalian di luar, kalian lagi di kantor, atau kalian lagi kayak di kampus gitu ya, kalian akan lebih betah di situ. Rasanya malah nggak mau pulang rumah gitu. Rasanya habis pulang kerja enaknya kemana ya? Rasanya pengen pergi terus gitu. Jadi nggak mau pulang gitu rasanya. Jadi di sini kayak kalian merasa kalau pulang rumah itu kayak nightmare buat kalian, mimpi buruk buat kalian. Jadi kalian mau tidur juga nggak enak, rasanya tuh tekanan tuh banyak banget, rasanya tuh kayak sampai sesek gitu, dada kalian tuh kayak mau tidurnya sampai sesek, pikirannya tuh penuh sampai jalan terus pikirannya. Itu yang kalian rasakan. Ya, pal nomor 2. Nah juga di sini kalian ngerasa kayak, tadi kan Nyai udah bilang kan, maksudnya beberapa orang di pal nomor 2 ini justru yang bermasalah dengan keadaan rumahnya atau rumah tangganya itu adalah orang-orang, bukan orang-orang yang kita ngomongnya sorry ya, kayak ekonominya susah, itu enggak gitu. Justru orang-orang yang cukup gitu, cukup dan malah ada yang lebih gitu, kayak orang yang enak udahan gitu loh. Tapi kalian di situ kalian merasa kayak seperti kalian tuh kayak orang tuh yang nggak punya apa-apa gitu. Tadi kan Nyai udah bilang,
kalian merasa malah kalian tuh kayak nggak punya apa-apa, ngerasa kayak rumah yang kalian tinggali itu rasanya kayak nggak apa ya, nggak belongs tuh apa ya, nggak, kalian nggak merasa memiliki rumah itu, kalian nggak merasa nyaman, makanya kalian merasa kayak aku nggak mau rumah itu, aku nggak mau di rumah itu, aku pengen keluar. Jadi rasanya tuh kayak kalian tuh, kalian punya rumah tapi kayak kalian nggak punya rumah, kayak gitu. Dan di sini memang maksudnya kalian memang sedang berhadapan dengan orang yang controlling ya. Jadi gini, yang di rumah, yang ada di rumah kalian adalah orang-orang memang yang memiliki sifat controlling yang lebih besar daripada kalian sendiri. Jadi kalian rasanya tambah kayak diteken karena kayak kamu mau ngapain, jangan, nggak usah pergi. Oh, malam-malam kok pergi, contohnya seperti itu. Atau nggak usah pergi lah, hari Minggu tuh di rumah aja bersih-bersih dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Atau kayak untuk misalnya kayak kalian yang masak aja, nggak usah pergi makan di luar, contohnya seperti itu ya. Jadi kayak maksudnya kalian memang berhadapan dengan orang yang mempunyai jiwa kontrol yang lebih besar daripada kalian gitu. Ya. Kalau misalnya Nyai bilang ya di sini ya, kalau misalnya kalian kondisi kalian sekarang ini untuk file nomor 2 di kondisi yang kalian sudah dalam konteks itu kayak pernikahan, ya gini sih. Ngomongnya gampang ya, komunikasikan gitu ya, tapi memang itu satu-satunya jalan gitu. Pilihannya kamu mau komunikasiin nggak, kamu mau cari jalan keluar nggak. Kalau misalnya nih contoh, udah Nyai aku sudah komunikasi, aku sudah ngomong, kalau misalnya ngomong atau nyuruh itu yang baik-baik, jangan kayak marah-marah atau apa kayak gitu ya. Tapi dia tetap kayak gitu Nyai gitu. Ya kalau dalam hubungan pernikahan ya, Nyai sih nggak ngomong kayak kamu harus berpisah atau apa segala macam. Cuma kamu yang lebih tahu diri kamu sendiri, kamu yang tahu posisi kamu kayak gimana kalau nomor 2. Jadi kamu tahu hal baik sih, hal yang baik untuk kamu itu apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya di sini hanya lihat ya, kalau misalnya kayak kamu dia bisa diajak komunikasi dan kamu mau berusaha lebih lagi untuk mengkomunikasikan dengan baik, atau kayak coba kamu ajak dia duduk, kamu ngobrol sama dia, kamu ngomong semua, maksudnya kayak kamu ngomong aja gitu. Kalau misalnya kayak contoh nih, aku nggak apa-apa kalau misalnya kayak nggak pergi sama teman-temanku, contoh ya kayak habis pulang kerja ya udah aku pulang atau kayak apa gitu, tapi misalnya kamu ngomong baik-baik kayak gitu. Ini juga berlaku ya untuk anak-anak yang masih tinggal dengan orang tuanya. Misalnya orang tua kalian otoriter, kamu boleh kok komunikasi, kamu boleh menyampaikan pendapatmu, opinimu gitu, tapi dengan cara yang baik ya. Jadi kalau misalnya kalian mencak-mencak, kalian teriak-teriak, justru hasilnya malah nggak akan baik gitu, malah tambah nggak karuan gitu loh, tambah bertengkar semua gitu. Jadi kalian sendiri harus kontrol energi kalian sendiri, kalian komunikasikan, karena di sini ada Three of Cups, di kartu terakhir ada Three of Cups. Menurut Nyai ini tuh bukan kayak akhir dari segalanya gitu, ngerti ya? Maksudnya gini, apa yang terjadi di dalam rumah kalian, di rumah tangga kalian, di rumah yang kalian tinggali, atau masalah apapun yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu, itu itu akan selesai gitu loh. Jadi nggak akan kayak gitu terus orang ini. Rumah ini nggak akan menjadi momok momok gitulah, momok menjadi tempat yang menakutkan lah intinya. Rumah ini tidak akan selamanya menjadi tempat yang menakutkan buat kalian gitu. Akan ada keadaan yang membaik. Kamu kamu sendiri tuh di dalam hatimu akan membaik, akan lebih seneng, akan lebih tenang. Tapi ya itu kembali lagi, apakah kamu dan orang yang bersangkutan itu bisa mengkomunikasikan hal ini dengan baik, mau mencari jalan keluar. Kalau misalnya salah satu nggak mau mencari jalan keluar, yang salah satu masa bodoh, ya menurutnya juga susah ya gitu loh. Karena kita realita aja ya, kalau misalnya kita ngomong sama orang yang tidak mau mendengar apapun yang berjalan dengan pikirannya sendiri, itu sama kayak kita ngomong sama tembok. Jadi nggak akan ada jalan keluarnya percuma. Tapi ketika kita ngomong sama manusia yang bisa diajak omong, yang mau mendengarkan, yang mau mikir, ayo cari jalan keluarnya gimana, pasti ada jalan keluarnya gitu loh. Karena di sini kayak semua itu akan berakhir buat kamu gitu loh. Kamu akan lebih kayak
seneng, kamu akan lebih damai, kamu akan lebih kayak happy gitulah intinya. Kamu nggak akan kok selamanya kayak menderita kayak kayak gini gitu loh, menderita di rumahmu sendiri itu enggak kok. Selama, kembali lagi ya, selama kamu dan dia mau sama-sama mencari jalan keluar, mau mengkomunikasikan gitu ya. Akan ada kayak situasi yang membaik buat kalian. Kalau rumah tangga nggak akan sampai ke perceraian, orang tua dan anak kalian akan lebih bisa kayak ngerti satu sama lain gitu. Dan ini juga ada beberapa yang ngerasa kayak pasangannya itu dia ngerasa kayak kayak berjuang sendiri gitu. Jadi kamu merasa kayak pasanganmu tuh nggak bisa kamu aja omong. Nah kalau misalnya kamu di posisi yang contoh ya ini masih dalam hubungan pacaran, menurut Nyai kamu pikir 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya kamu pikir 2 kali aja gitu kayak benerkah ini yang kamu mau? Benarkah orang ini yang kamu mau untuk ada bersama kamu seumur hidupmu? Karena kan kalau misalnya kita menikah kan harapannya ya 1 kali aja ya, jangan diulang-ulang gitu. Kalau menikah ya 1 kali aja. Cuma makanya itu kenapa kalau misalnya kamu harapannya 1 kali aja di pernikahan, kamu pikir baik-baik apakah orang ini orang yang kamu mau gitu. Kalau selama orangnya mau berubah, diajak komunikasi bisa, diajak omong enak, bisa nyari jalan keluar bareng ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kamu nanti in the end kamu akan berada di posisi ini, di posisi rumah yang tidak terasa seperti rumah. Oke, sekarang kita lihat pesan dari Tuhan semesta untuk kamu file nomor 2. Pesan yang perlu didengar oleh file nomor 2. Ya, sekali lagi nice shuffle. Kita ambil 1 kartu. Oke. Oke, di sini ada Ostara. Fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. Oke, di sini dikonfirmasi sama Tuhan semesta ya. Memang di kondisi seperti ini ketika kita berdealing dengan orang yang keras kepala, itu kita memang harus ya mau nggak mau harus ada salah satu yang ngalah gitu kan. Nggak bisa kalau misalnya dua-duanya keras kepala, itu nggak mungkin aja jalan keluar. Ya, file nomor 2, jadi memang harus ada salah satu yang ngalah. Di sini memang kamu diminta untuk kayak untuk berkomunikasi lah intinya seperti itu. Karena kalau misalnya dengan adanya komunikasi, kamu kayak bisa menarik dia untuk ayo duduk kita ngomong gitu. Itu ada kondisi-kondisi yang ya bukan ada kondisi-kondisi. Ada kondisi yang akan membaik gitu loh. Ini beberapa di antara kalian juga tadi kan Nyai bilang rumah tangga ya. Itu mungkin juga ada tekanan dari mertua kalian untuk kayak cepet suruh punya anak. Oh, kalian ditekan kok nggak punya anak gitu. Padahal kan kesiapan seseorang untuk punya anak berbeda-beda. Terus juga apakah sudah rezekinya, sudah waktunya Tuhan semesta titipkan anak buat kalian kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang tekanan itu ada dari berbagai sumber gitu. Dari suami kalian, dari mertua kalian gitu. Kalian juga merasa gini, mertuanya menekan, sorry, mertuanya menekan, tapi suaminya juga nggak mendukung kalian, nggak bela kalian, malah kayak ya udah cuek-cuek aja kayak gitu loh. Cuma kayak yes sudah biarin aja misalnya kayak gitu. Jadi kalian merasa benar-benar sendiri harus menghadapi semua ini gitu. Jadi di sini ada konfirmasi juga untuk kalian yang mungkin sedang berencana mau punya anak. Harusnya nggak lama kok. Kalian maksudnya
akan bisa punya momongan gitu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang sedang hamil atau yang akan punya anak, bukan punya anak, sorry, akan hamil gitu. Kalau misalnya kalian sudah menanti-nanti ini, mungkin ini tanda yang baik buat kalian, akan datang saatnya kalian akan memulai perjalanan kehamilan ya. Kalau misalnya yang dalam hubungan-hubungan yang kayak orang tua dan anak atau dalam hubungan pacaran ya, memang harus dikomunikasikan gitu. Kamu harus yang mulai sih. Karena kayaknya kalau orang yang lawan kalian yang kalian harapin itu kayak kok agak susah ya. Jadi memang harus kalian yang mulai untuk komunikasi, ajak ngomong orang itu gitu. Karena kondisi akan membaik kalau misalnya kalian bisa mengkomunikasikan dengan baik juga. Jangan diem. Ya, diam itu bukan komunikasi. Diam itu bukan jalan keluar. Ada waktu di mana memang kita harus diam, tapi ada waktu di mana kita juga harus ngomong. Jadi kalian harus tahu, bukan berarti diam adalah emas. No. Kalau misalnya kalian harus diam, kalian tahu momennya kalian harus diam, kalian diam. Tapi kalau momennya kalian harus ngomong, kalian ngomong. Gitu ya. Oke, file nomor 2. Pesan buat kalian sampai di sini ya. Semoga pesan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Semangat buat kalian yang sedang menghadapi kondisi rumah yang sedang tidak baik-baik saja, yang melelahkan sekali, semangat ya. Nyai doakan kalian selalu didekatkan dengan hal yang baik dan dijauhkan dari hal yang buruk. Dijauhkan dari hal yang buruk. Semoga semua jalan kalian dimudahkan, apa yang menjadi harapan kalian dilancarkan. Ya, semangat terus buat panel nomor 2. Jangan lupa komunikasikan dengan baik. Semoga pesan ini bisa membantu buat kalian dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah nonton videonya Nyai sampai selesai. Nyai juga menerima personal reading. Nanti Nyai sematkan nomornya Nyai di kolom deskripsi. Kalian boleh tanya-tanya dulu, nggak usah takut. Nanti Nyai jelaskan prosedurnya gimana, cara-caranya gimana kalau mau personal reading. Semoga video ini bisa membantu buat kalian. Thank you and see you in the next video. Bye. Hai, file nomor 3. Terima kasih sudah klik video ini, sudah mau mendengarkan Nyai. Oke, file nomor 3, kita lihat ya. Apa pesannya? Oke, di sini ada feminine energy. Kartu untuk file nomor 3, di pertama-tama ada feminine energy. Jadi ketika Nyai buka kartu ini tadi, langsung pertama yang Nyai dapat itu adalah banyak dari kalian yang merasa kehilangan diri kalian sendiri. Gitu. Kalian merasa kayak kalian nggak tahu diri kalian tuh siapa gitu. Kayak kamu merasa kayak lingkunganmu itu membuat kamu kehilangan dirimu sendiri gitu. Jadi di sini untuk kalian yang memilih file nomor 3, Nyai cuma bisa bilang sebenarnya kalian cuma perlu menemukan diri kalian sendiri. Jadi misalnya nih beberapa dari kalian berada di lingkungan pertemanan yang toksik atau hubungan yang toksik. Kalau Nyai bilang sih mendingan kalian cepet-cepet tarik diri ya. Jadi kayak misalnya kalian lagi di pertemanan yang toksik, sudah langsung cabut, langsung udah nggak usah terlalu lama berkumpul sama mereka. Kalau misalnya kamu di hubungan yang toksik, pasanganmu toksik, selesai, putus gitu loh. Kayak ngomong putus gampang ya, tapi yang jalannya pasti susah. Nyai tahu. Tapi kalau misalnya ini kalian terus-terusin, kalian akan semakin kehilangan diri kalian sendiri. Kamu merasa kayak kamu nggak tahu lagi kayak maumu apa, kamu ini sebenarnya orang yang kayak gimana. Jadi kayak prinsip-prinsip yang kamu punya itu kayak hilang satu persatu. Contoh nih, aku nggak suka kalau misalnya dibohongin, ya. Aku nggak suka kalau dibohongi. Tapi karena kamu merasa kamu takut untuk keluar dari situasi itu, akhirnya kamu mengizinkan semua kebohongan-kebohongan yang ada gitu. Kayak ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu dia bisa berubah. Ya siapa tahu dia nggak akan ngulangin lagi kayak gitu. Jadi kamu akan mentoleransi banyak hal hanya karena kamu takut untuk keluar dari
situasi itu gitu, pertemanan itu, hubungan itu gitu. Jadi intinya di untuk file nomor 3, banyak dari kalian yang merasa kalian kehilangan diri kalian sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain, hanya untuk fit in the society kayak gitu. Kamu supaya aku bisa diterima di lingkungan ini, aku udahlah nggak apa-apa, aku juga contoh ya kayak kamu sebenarnya nggak suka nih minum-minum alkohol, kamu nggak suka ke tempat-tempat uh, diskotik gitu ya. Tapi kamu menjadi orang seperti itu, kamu ikut-ikut minum, kamu ikut-ikut ke diskotik kayak gitu-gitu karena kamu merasa kamu mau diterima di situ. Padahal kamu merasa kayak sebenarnya kamu ya nggak seneng gitu. Nah itu makanya Nyai bilang file nomor 3 ini energinya lebih kamu kehilangan diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu merasa kayak banyak prinsip-prinsip yang kamu pegang itu kamu banyak banget udah yang kamu lupakan dan kamu kalahkan gitu. Ya, di sini file nomor 3 kembalilah mencintai dirimu dulu, kembali temukan dirimu, kembali sayangi dirimu. Kamu harus berdiri buat dirimu sendiri. Kamu nggak perlu menyenangkan semua orang yang ada. Event itu pasanganmu ya, event itu pacarmu. Itu kamu nggak perlu kok nyenengin dia terus gitu. Maksudnya kayak apapun yang dia bilang, kamu oke, ya jalan, gas. Nggak perlu gitu. Kalau memang kamu merasa kamu nggak mau, kamu bilang nggak mau gitu. Karena kalau misalnya kamu sampai sudah kayak terlalu jauh kehilangan dirimu, kamu akan susah buat nemuin dirimu lagi gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk kamu menjaga dirimu sendiri, kamu menyayangi dirimu sendiri, karena in the end of the day, uh, kamu cuma punya dirimu sendiri. Yang lain tuh cuma kayak apa sih, kayak hiasan lah buat hidupmu. Tapi yang paling berarti, yang paling akan selalu ada buat kamu ya dirimu sendiri gitu. Yang lain tuh cuma hiasan aja. Jadi kamu nggak perlu mengalahkan dirimu, kamu nggak perlu kehilangan dirimu sendiri untuk membuat hiasan-hiasan di sekelilingmu tuh semakin terang gitu. Jadi kayak kamu harusnya bikin terang dirimu sendiri gitu. Jadi kamu harus menemukan dirimu sendiri. Ya, ingat file nomor 3, percuma kamu menyenangkan orang-orang lain. Kalau dirimu sendiri nggak seneng, itu kamu berarti kan faking ya, berpura-pura, dan itu nggak akan bisa bertahan lama. Yang ada kamu malah capek karena kamu berusaha menyenangkan orang lain terus, kamu berusaha untuk bisa diterima, kamu berusaha untuk tidak ditinggalkan, kamu berusaha untuk kayak supaya orang-orang tuh seneng, sayang, intinya nyaman sama kamu, nggak perlu ya. Itu sih pesan Nyai, kamu nggak perlu kayak gitu, kasihan dirimu sendiri ya. Oke, file nomor 3 sekarang kita coba lihat pesan tambahan untuk file nomor 3. Nyai doa dulu bentar. Bentar, sorry. Oh, bentar, ini satu jatuh. Ini terlalu banyak. Kita ambil lagi 2 kartu ya buat file nomor 3. Nyai minta 2 kartu lagi. Oke. Ya, dia terlalu semburat. Oh, ternyata sudah 4. Oke, kita lihat. Nyai nggak baca kartu terbalik ya kalau general reading, jadi Nyai tidak membaca kartu terbalik. Oke.
Oke, untuk poin nomor 3, sesuai dengan nyanyi-nyanyi, sesuai dengan yang tadi nyanyi sudah omongin di pertama. Jadi di sini kan, di sini lihat, kamu lihat ya. Di sini emang kamu harus meninggalkan situasi, kamu harus meninggalkan dan berjalan maju, meninggalkan situasi yang itu toksik buat kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu, tadi kan udah bilang ya, kamu berada di suatu pertemanan atau di suatu hubungan yang toksik, kamu harus pergi. Kamu harus meninggalkan itu semua. Ya, karena itu nggak akan baik buat kamu. It's okay kalau misalnya kamu, berarti kalau misalnya kamu meninggalkan mereka, berarti kamu harus berdiri sendiri, kamu harus berjalan sendiri. Nggak ada masalah dengan itu. Yang penting apa? Kamu tetap punya diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu kehilangan dirimu untuk orang lain, orang ini, yang orang bahkan yang kayak mereka nggak bisa mengisi sesuatu yang kosong di kamu. Jadi memang kita nggak perlu minta orang lain untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita. Kita yang harus mengisi itu sendiri. Tapi kalau misalnya eh, kamu sendiri aja udah drain, kamu sendiri kosong, dan kamu berusaha mengisi apa ya, gelas-gelas mereka untuk memenuhi ego-ego mereka, siapa yang ngisi dirimu sendiri? Nggak ada gitu loh. Jadi memang di sini kamu diminta, pesannya dari Tuhan semesta, kamu diminta untuk tinggalin. Kamu disuruh ninggalin mereka, udah kamu pergi menjauh. Karena apa? Memang kondisi sekarang ini tidak baik buat kamu, entah itu pertemananmu atau hubunganmu sama seseorang ini. Ya, hubungan percintaanmu ini tidak baik buat kamu. Jadi kamu memang diminta untuk kamu meninggalkan itu. Ya. Setelah kamu meninggalkan itu, ketika kamu berani berdiri buat dirimu sendiri, kamu berani menyayangi dirimu sendiri, kamu berani apa ya? Intinya kamu berani memperdulikan dirimu sendiri dulu. Semua yang baik itu akan apa ya? Akan datang buat kamu. Karena di sini Nyai lihat kamu juga, kamu orang-orang sebenarnya kamu tuh orang-orang yang mandiri gitu. Kamu bukan orang-orang yang harus bergantung sama orang lain. Kamu bukan orang-orang yang akan selalu membutuhkan orang lain. Sebenarnya kamu bukan orang kayak gitu. Kembali lagi, Nyai kan tadi bilang, kamu itu banyak banget kehilangan prinsip-prinsip yang kamu pegang. Jadi kamu sebenarnya orang yang mandiri, kamu orang yang kamu tahu maunya apa, kamu nggak takut berdiri sendiri, tapi karena kamu berusaha untuk diterima, akhirnya kamu banyak kehilangan prinsip-prinsip yang kamu sudah pegang selama ini, gitu ya. Jadi ketika kamu pergi dari situasi itu, kamu menemukan dirimu sendiri, kamu akan menemukan prinsip-prinsipmu lagi, disitulah baru kamu bisa merasa kayak, oh hidupku lebih baik malahan tanpa mereka, hidupku lebih baik tanpa dia, gitu. Kamu bisa merasakan kebahagiaan, dan maksudnya akan ada berkat-berkat baru yang akan terbuka buat kamu, teman, akan ada teman-teman yang lebih baik, akan ada pasangan yang lebih baik. At least kamu punya apa? Punya dirimu sendiri yang jauh lebih baik daripada waktu kamu sama mereka. Ya, itu yang paling penting. Kita punya diri kita sendiri. Kita sebagai manusia, kita harus selalu belajar. Kita harus mau berkembang. Jangan cuma stuck di tempat itu terus gitu ya. Kalau kamu stuck kayak gitu terus, kamu nggak akan bisa apa ya, explore. Kamu nggak bisa memperluas wawasan kamu dan segala macam. Jadi kamu, dan memang kalau Nyai lihat di sini sih kamu bukan orang yang kayak gitu ya. Kamu bukan orang yang bergantung sama orang lain tuh, enggak. Tapi karena kamu merasa kayak kamu butuh diterima, kamu merasa aku pengen kayak ada di circle ini, atau kayak aku sayang banget sama orang ini gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk kayak menurunkan atau merubah semua prinsipku, egoku, pokoknya biar orang ini tetap sama aku gitu. Jangan sampai kayak gitu, ya. Di sini kamu ketika kamu meninggalkan mereka semua, kamu meninggalkan sesuatu yang sudah tidak baik buat kamu, akan ada suatu hal yang jauh lebih baik buat kamu. eh, Rezekimu akan lebih lancar. Jadi terkadang ya, sadar nggak sadar, lingkungan atau orang-orang yang kita sering kumpul itu bisa menghambat atau melancarkan energi, melancarkan rezekinya kita. Jadi kalau misalnya kita terus bertahan dengan lingkungan itu, kita akan merasa kayak ada rezeki-rezeki kita kayak, atau jalan-jalan yang baik, atau jalan kita tuh lebih kayak nyandet gitu loh, kayak rezekinya lebih seret, habis itu jalannya kok kayaknya agak susah, kayak semua rasanya berat, karena energi orang yang
itu, yang toksik itu mempengaruhi energi kamu. Jadi ketika Tuhan semesta mau kasih kamu rezeki, mau kasih kamu berkat, itu kehambat gitu sama energinya mereka, karena kamu surround yourself, kamu terus membuat dirimu tuh berada di lingkarannya mereka gitu, di energinya mereka. Jadi energinya stuck, jadi rezeki, habis itu orang-orang baik mungkin yang mau datang buat kamu itu kayak depending semua gitu. Jadi kenapa makanya di sini Tuhan semesta minta kamu buat lepasin mereka, jalan sendiri nggak apa-apa, lepasin, tinggalin, karena di sini memang Tuhan semesta sudah sediakan hal yang lebih baik lagi buat kamu. Oke, di sini di sini pun kamu akan apa ya, kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri gitu. Kamu bisa merasa lebih bahagia, kamu bisa merasa lebih damai, kamu merasa lebih apa sih, lengkap gitu. Kamu merasa lebih whole, lengkap, dirimu tuh kamu merasa lebih kayak ya, ya ini aku gitu. Kamu lebih damai, kamu lebih happy, kamu lebih diberkati, rezekimu lebih lancar ketika kamu siap dan kamu mau melepaskan sesuatu yang toksik ini, yang membuat kamu menjadi apa ya, kehilangan dirimu sendiri gitu. Dan kamu memang mau nggak mau harus seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidak mau melepaskan situasi atau orang-orang tersebut, ya kamu akan terus, energimu akan ada di situ terus. Kamu akan merasa capek terus. Kamu merasa kayak, aduh, aku nih padahal hari ini nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya lelah banget. Kayak kumpul aja, aku rasanya pulang-pulang tuh lelah, pusing, mual, badannya nggak enak, kayak orang tuh meriang gitu. Nah, itu energi mereka emang sudah nggak baik buat kamu. Jadi di situ kamu harus mulai notice ya, energi-energi orang yang nggak baik buat kita, energi yang bentrok sama energinya kita, yang nggak selaras sama energi kita, akan membuat kita merasa drain, lelah banget, bisa pusing, bisa mual, badannya nggak enak, bisa kayak gitu. Jadi kamu harus lebih notice sekarang kalau misalnya kamu ketemu orang, kamu uh, apapun sih, apapun kamu kemanapun lah, intinya kamu coba lebih notice gitu. Kamu nih orang-orang juga yang intuisinya juga kuat. Kalau Nyai rasain itu intuisimu tuh kuat. Jadi kamu kerasa sebenarnya kayak orang ini sebenarnya nggak baik, tapi ya itu kamu mengalahkan intuisimu demi logikamu gitu, demi egomu yang kamu pengen, ya kamu pengen diterima gitu, kamu pengen diterima di circle itu, kamu pengen diterima sama orang tersebut gitu, kamu pengen disayangi sama orang tersebut sampai ya kamu kehilangan diri kamu sendiri gitu ya. Hal nomor 3, jangan ya, jangan ya dek ya, jangan ya, kamu harus menemukan dirimu sendiri, karena di sini Tuhan semesta ngomong, pesannya itu adalah ketika kamu berani melangkah meninggalkan itu, Tuhan semesta pasti sediakan yang terbaik juga buat kamu gitu. Kamu akan, intinya yang terbaiknya itu intinya gini, kamu merasa lebih damai dengan dirimu sendiri, kamu merasa kamu lebih happy walaupun kamu berdiri sendiri, kamu nggak sama circlemu itu, kamu nggak sama dia, kamu lebih happy, dan kamu, dan rezekimu tuh akan lebih dibukakan gitu. Kalau sekarang kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa energi kalian tuh mandek, kayak kok agak susah ya gitu. Ya, karena kamu belum melepaskan energi yang menghambat rezekimu sendiri gitu ya. Hal nomor 3. Sekarang kita lihat pesan tambahan, pesan semesta untuk file nomor 3. Oke, file nomor 3 di sini kartunya ada Butterfly Maiden, Transformation. Transformation. You are experiencing enormous change right now, which bring great blessing. Oke, file nomor 3 di sini dikonfirmasi ya sama Tuhan semesta tentang pesan-pesan sebelumnya. Jadi di sini memang kamu sudah harus bertransformasi gitu. Kamu harus menunjukkan dirimu yang sesungguhnya gitu loh. Kamu itu kupu-kupu, kamu bukan kepompong gitu. Jadi kamu nggak perlu jadi kepompong terus buat mereka. Kalau mereka kepompong, biarin aja mereka jadi kepompong. Kamu jangan jadi kepompong gitu. Kamu kan aslinya kupu-kupu nih, tapi kamu berusaha
menyembunyikan sayapmu terus gitu loh. Demi kamu diterima sama mereka, kamu akan menjadi kepompong terus supaya mereka nggak merasa insecure sama kamu, mereka nggak merasa bahwa kamu itu berbeda, kamu harus kayak sama kayak mereka lah. Jadi di sini kamu memang diminta untuk transformasi ya. Jadi di sini saya suruh transformation, di sini kamu juga disuruh kayak suruh meninggalkan itu, kamu harus berani menunjukkan dirimu yang sebenarnya, the real you gitu ya. Dan kamu akan apa ya, perubahanmu tuh akan besar banget gitu loh. Jadi mereka itu yang misalnya udah tahu kamu kayak gimana ya, kayak oh kamu nih orangnya contoh nih sabar, atau kayak kamu orangnya disuruh apa-apa juga kayak iya gitu ya. eh Mereka akan kaget lihat kamu kayak, loh kok dia berubah ya gitu, kayak padahal dulu kayak iya-iya terus gitu, kayak disuruh ini iya, disuruh itu diajak ke sini iya gitu. Sekarang kok nolak-nolak, kok sekarang ngomong kayak berani ngomong kayak, oh aku nggak suka tempat itu, oh aku nggak mau pergi kayak gitu. Jadi mereka sendiri akan kaget gitu, dan kamu pun akan menunjukkan dirimu yang sebenarnya gitu loh. Karena di sini kan memang dibilang ya, kamu disuruh right now, nggak boleh kayak next year, enggak. Tapi di sini right now, sekarang, secepatnya lah, intinya kayak gitulah. Yang akan apa sih gini, dengan perubahanmu ini akan membawa berkat yang sangat baik, yang sangat besar buat kamu gitu. Jadi di sini memang ketika kamu mau keluar dari siklus ini, Tuhan semesta minta kamu untuk berubah dulu. Kamu harus berani melangkah, kamu harus berani ngambil keputusan, kamu harus berani menemukan dirimu sendiri, baru pintu-pintu rezeki, pintu-pintu yang baik akan dibukakan buat kamu. Just di sini juga pesannya satu lagi ya, be yourself ya, PAL nomor 3 ya. Nggak usah pura-pura terus jadi orang lain ya. Kamu nggak akan bisa bertahan lama untuk jadi orang lain terus. Suatu kali kamu akan menunjukkan your true color. Jadi stop ya, bertransformasi. Kamu perlu menunjukkan dirimu yang sesungguhnya supaya rezekimu tuh kebuka, pintu rezekimu kebuka, hal-hal baik itu kebuka buat kamu, tapi kamu harus berani meninggalkan dan kamu harus berani jadi dirimu sendiri. Kamu harus menemukan dirimu dulu ya. Oke. Hal nomor 3, Nyai akan encourage kamu untuk berani melangkah, berani keluar dari situasi yang toksik. Nggak apa-apa berdiri sendiri, karena Nyai tahu kamu tuh kuat, kamu tuh bisa gitu, dan kamu memang orang yang independen, kamu orang yang apa sih, mandiri lah gitu. Kamu nggak butuh orang lain untuk mensupport kamu dan gini dan gitu, ndak. Kamu sendiri lagi kayak iseng-iseng tuh pasti kamu tuh kayak gitu, ngikut-ngikut circle A, circle B, pacaran sama dia, terus kamu kayak mengikuti apa maunya dia karena kamu takut ditinggalkan. Padahal kamu loh sama ini juga nggak apa-apa sendirian hidup kok. Itu kan malah jadi kamu, malah sekarang kalau misalnya kamu berani meninggalkan yang ini, kamu akan jadi orang lebih baik, yang akan lebih happy, lebih peaceful. Jadi di sini kamu harus bertransformasi. Oke, menjadi kupu-kupu. Oke, Pak nomor 3, pesannya sampai di sini aja. Terima kasih Pak nomor 3 sudah mendengarkan Nyai sampai selesai. Nyai doakan kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan hanya didekatkan dengan hal-hal yang baik. Semoga pesan-pesan ini bisa membantu dan memotivasi, bermanfaat buat kamu Pak nomor 3. Nyai juga membuka untuk personal reading. Nanti Nyai sematkan nomornya Nyai di description. Semoga jangan takut kalau mau tanya-tanya dulu. Nggak usah ragu, nanti Nyai jelaskan ya prosesnya gimana kalau mau personal reading. Terima kasih ya Pak nomor 3 untuk energi yang sudah diberikan. Jadi Nyai juga tahu rasanya jadi kalian. Semoga pesan-pesan ini bisa membantu kalian. Semangat terus Pak nomor 3. Love yourself and see you in the next video. Bye.